Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar siang hari ini? Selamat hari Jumat ya. Di video kali ini aku mau kegiatan ibu rumah tangga. Jadi akhir-akhir ini tuh rumah aku kayak berantakan gitu ya tiap pagi. Karena tiap sore atau malamnya tuh aku ya udahlah lagi nggak serajin kemarin-kemarin, tapi nggak apa-apa. Ini mumpung aku lagi semangat buat ngeberesin. Terus juga nanti aku ada aktivitas nyetrika. Siapa nih di sini yang kangen sama kegiatan nyetrika aku? Nah, seperti biasanya ya, sambil kegiatan rumah tangga, aku mau sharing-sharing tentang hidup minimalis. Nah, kali ini aku tuh mau membahas temanya adalah seni membawa diri atau seni bersikap. Mengenal orang lain adalah kecerdasan, tapi mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan. Menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan lawan mereka yang hanya akan menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan hal-hal yang mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka. Jaga pola pikir kita karena pola pikir akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan karena tindakan akan menjadi kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan karena kebiasaan akan menjadi karakter. Perhatikan karakter karena dari karakter akan menjadi takdir. Dicintai oleh seseorang akan memberi kita kekuatan. Sementara mencintai seseorang akan memberi keberanian. Kesederhanaan, kesabaran, kasih sayang adalah harta terbesar. Sederhana dalam tindakan dan pikiran akan menjadi sumber keberadaan. Perlunya sabar dengan teman atau musuh sesuai dengan keadaan. Berbelas kasih terhadap diri sendiri akan mendamaikan semua makhluk yang ada di dunia. Mereka yang tahu untuk tidak berbicara, merekalah yang berbicara tidak tahu. Ketika kita puas menjadi diri kita sendiri, serta tidak membandingkan diri dengan yang lain atau bersaing dengan yang lainnya, semua orang secara tidak langsung akan menghormati kita. Kebenaran tidak selalu indah, dan kata-kata indah tidak akan selalu menjadi kebenaran. Mengatakan saya tidak punya waktu sama saja dengan mengatakan saya tidak mau. Seseorang yang hanya percaya pada dirinya sendiri, dia tidak berusaha meyakinkan orang lain. Karena seseorang puas dengan dirinya sendiri, dia tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia menerima dia. Jika kita merasa depresi, kita hidup di masa lalu. Jika kita cemas, kita hidup di masa depan. Jika kita hidup damai, kita hidup di masa sekarang. Peduli dengan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita, maka kita akan selalu menjadi tahanan penjara, pengamatan, ataupun penilaian dari mereka. Berpuaslah dengan apa yang kita miliki, bergembiralah dengan apa adanya. Ketika kita menyadari tidak ada yang kurang, seluruh dunia adalah milik kita. Kehidupan tidak terburu-buru kok, namun semuanya bisa tercapai sesuai dengan waktunya. Hati-hati dalam menyirami mimpi. Saat kita menyiram dan merawat kekhawatiran serta ketakutan, kita hanya akan menghasilkan rumput liar yang mencekik kehidupan. Namun ketika kita menyirami mimpi dengan rasa optimisme dan solusi, kita akan memupuk dan menuai kesuksesan. Selalu mencari cara untuk mengubah masalah menjadi peluang dan sukses. Selalu mencari cara untuk memelihara impian kita sendiri. Perdalam diri kita, maka kita akan menemukan jawabannya. Kita tahu siapa kita dan tahu apa yang kita inginkan. Diam adalah sumber kekuatan terbesar. Kita menjadi cerdas jika memahami orang lain. Namun, ketika kita memahami diri sendiri, kita menjadi diterangi. Kita kuat jika kita mengalahkan orang lain. Namun, jika kita bisa mengatasi diri sendiri, kita memiliki kekuatan. Luangkan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi lupa waktu. Sirami mereka dengan optimisme dan solusi. Jika kita tahu bagaimana caranya menjadi puas, kita itu kaya. Jika kita bertindak dengan semangat, itu artinya kita memiliki kemauan.
Jika kita redup tapi tidak kehilangan sesuatu, itu artinya kita abadi. Api emosi yang membakar 2 kali, ia akan membakar setengah masa hidup kita. Berhentilah berpikir dan akhiri masalah kita sendiri. Kebaikan dalam kata-kata menciptakan kepercayaan diri. Kebaikan dalam pikiran menciptakan ketenangan hati. Kebaikan dalam memberi menciptakan cinta sejati. Wujudkan kepolosan, rangkulah kesederhanaan, kurangi keegoisan, milikilah sedikit keinginan. Seorang pemimpin yang terbaik adalah ketika orang di sekitarnya hampir tidak menyadari dia adalah yang terbaik. Yang berbicara sedikit ketika pekerjaannya selesai, tujuannya terpenuhi, dia akan berkata, "Kita melakukan ini bersama-sama." Musik dalam jiwa bisa didengar oleh semesta. Bertindaklah dengan tidak mengharapkan keinginan apapun. Tanggapilah dengan cerdas, bahkan terhadap perilaku yang kurang cerdas. Untuk memperoleh ilmu, tambahkan hal kecil setiap hari. Untuk mencapai kebijaksanaan, singkirkanlah hal-hal kecil setiap hari. Milikilah 3 hal berharga yang terus menjadi pegangan teguh. Yang pertama, kelembutan. Lalu, berhemat dan kerendahan hati. Yang membuat kita tidak menempatkan diri kita di atas orang lain. Bersikaplah lembut, maka kita akan menjadi berani. Bersikaplah hemat, maka kita menjadi liberal. Hindari menempatkan diri sebelum orang lain, maka kita akan menjadi pemimpin. Tidak melakukan apa-apa lebih baik daripada sibuk tidak melakukan apa-apa. Mengetahui bahwa kita tidak tahu adalah sesuatu yang terbaik. Air adalah hal yang paling lembut, namun dapat menembus gunung dan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kelembutan dapat mengatasi kekerasan. Angsa salju tidak perlu mandi untuk membuat dirinya putih. Kita juga tidak perlu melakukan apapun selain menjadi diri sendiri. Orang bijak adalah orang yang tahu apa yang tidak ia ketahui. Jika kita tidak mengubah arah, kita akan finish di tempat yang kita inginkan. Jika seseorang tampak jahat, jangan buang ia. Rangkulah ia dengan kalimat lembut. Tinggikan ia dengan perbuatan yang baik. Bayar lukanya dengan kebaikan. Jangan buang orangnya, namun kejahatannya. Pengetahuan adalah harta karun, tetapi latihan adalah kuncinya. Siapapun yang lembut dan berserah, dia adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan mudah cepat patah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jika kita menyadari semua hal berubah, maka tidak ada yang patut untuk kita pertahankan. Jika kita takut gagal, kita tidak bisa mencapai apapun. Dalam kehidupan, tetaplah menjadi rendah, menginjak tanah. Dalam berpikir, tetaplah sederhana. Dalam berkonflik, bersikaplah adil dan murah hati. Dalam pekerjaan, lakukan apa yang kita sukai. Dalam berkeluarga, hadirlah sepenuhnya. Gapailah mimpi, tapi jangan menyombongkan diri. Muara sungai akan mengalir ke laut karena laut itu lebih rendah darinya. Kerendahan hati memberikan kekuatan. Jika kita ingin memerintah rakyat, kita harus menempatkan diri di bawah rakyat itu sendiri. Jika kita ingin memimpin orang, kita harus belajar bagaimana mengikuti mereka. Berhentilah pergi dan kamu akan tiba. Berhentilah mencari dan kamu akan melihat. Berhenti melarikan diri, dan kamu akan ditemukan. Itu adalah ilmu mengukur diri, bersikap, dan membawa diri yang dikemukakan oleh ilmuwan dari China yang bernama Lao Tzu. Lao Tzu merupakan ilmuwan dan filsuf yang sangat terkenal dengan ilmu kehidupannya. Banyak sekali pelajaran yang aku ambil dari rangkuman ilmu tersebut yang bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa menaklukkan keadaan, bagaimana bisa bersikap dengan baik, bagaimana mendapatkan kekuatan untuk mengejar apa yang kita impikan, namun dengan siklus emosi dan mental yang lebih baik. Kadangkala dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dengan lingkungan sosial maupun keluarga, kita seringkali hilang kontrol dalam perilaku kita sendiri. Ilmu tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa merasa menang namun dengan cara yang lebih damai.
Nah teman-teman, ini tadi aku udah selesai nyetrika ya. Aku kan tadi sempet goreng nugget gitu, tapi baru mau aku makan ini habis nyetrika. Karena aku belum masak tadi tuh pagi-pagi suamiku sarapan sama pisang goreng dan kopi. Ini aku udah lapar banget gemeteran, jadinya aku bikin mie rebus aja. Sebenarnya aku ini tadinya mau pakai airnya aja, karena aku kalau makan mie rebus ataupun mie goreng itu nggak bisa yang full satu bungkus gitu ya. Terus kenapa aku pakein nasi, karena aku punya asam lambung, kalau nggak pakai nasi tuh suka panas perutnya. Mohon maaf ya, jangan dibully karena ini tidak selalu aku lakukan. Jadi kalau lagi kepepet aja kayak gini ya, karena memang dari pagi, nggak cuma dari pagi sih, dari kemarin-kemarin itu aku belum sempat untuk pegang setrikaan, banyak kegiatan, apalagi saat menjelang Agustusan gini ya. Jadi ya udah, mohon dimaklumi. Dan teman-teman yang belum makan siang, ayo makan siang bareng aku. Ini aku cuma pakai nugget homemade yang aku bikin sendiri sama mie instan. Aku nggak kepikiran tadi kenapa nggak pakai kuahnya aja gitu sama telur ya, tapi ya udahlah. Besok-besok diusahakan untuk olahraga dan diet. Oh ya teman-teman, aku juga membuka saran ya, kalau misal ada dari teman-teman juga yang ingin aku membahas tema apa dalam video YouTube aku, bisa komen di kolom komentar. Insya Allah selagi aku bisa nanti aku usahakan. Sekalian aku menjawab dari beberapa materi yang aku sampaikan di YouTube. Kadang juga aku dapat referensinya dari YouTube itu sendiri, kadang juga dari buku yang aku baca. Jadi terima kasih ya untuk masukan dari teman-teman semua, dan kayaknya sampai di sini dulu ya video dari aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.